kami Kejaksaan Negeri Bangli sedang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2020. Apa saja inovasi dan layanan yang kami luncurkan untuk mendukung kinerja kejaksaan dalam melayani masyarakat. Mari kita simak video berikut. Area 1 Manajemen Perubahan. Melalui rapat yang melibatkan seluruh pegawai Kejari Bangli, Kejaksaan Negeri Bangli telah menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini ditindaklanjuti dengan apel pengukuhan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen yang dipimpin oleh Kejari Bangli dan diikuti oleh seluruh pegawai. Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dilakukan saat ini selalu berpedoman pada rencana aksi. Selain itu, target-target prioritas haruslah relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas itu sendiri. Pembangunan zona integritas di Kejari Bangli disosialisasikan melalui media, yaitu website resmi Kejari Bangli, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan WhatsApp resmi Kejari Bangli, juga menggunakan media cetak. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli sebagai role model telah memberikan teladan yang baik dalam peningkatan kedisiplinan para pegawai dengan masuk kantor tepat waktu dan mencatat kehadiran di absen yang telah disediakan. Demikian juga untuk merubah pola pikir serta budaya kerja berbasis kinerja, Kejari Bangli telah menetapkan 3 orang agen perubahan atau agent of change. Diharapkan mereka bisa menjadi contoh yang baik dalam perilaku, integritas, disiplin, dan prestasi. Budaya kerja yang dibangun di Kejari Bangli sejalan dengan moto pelayanan secara interaktif, yaitu inovatif, terpercaya, akuntabel, dan kreatif. Area 2 Penguatan Ketatalaksanaan. Kejaksaan Negeri Bangli telah menyusun standar operasional prosedur untuk mendukung kinerja masing-masing bidang, mulai dari SOP penerimaan surat masuk, SOP penerimaan tamu, SOP e-tilang, dan beberapa SOP lainnya yang disusun berdasarkan peta proses bisnis instansi dan selalu dilakukan evaluasi terhadap SOP yang diterapkan. Kebijakan pemerintah dalam percepatan tata kelola pemerintahan yang baik juga telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Bangli dengan menggunakan teknologi informasi berupa program e-office yang diberi nama Sijalak Bali atau Sistem Informasi dan Jaringan Layanan Kejaksaan Negeri Bangli. Fungsi aplikasi ini sejatinya adalah mengcover semua kegiatan pada seluruh bidang tanpa terkecuali, sejak pertama kali surat diterima hingga penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan SOP yang ada. Pimpinan dalam hal ini Kejari Bangli bisa dengan mudah melakukan kontrol terhadap setiap bidang hanya dengan membuka aplikasi Sijalak Bali tersebut. Khusus untuk bidang pembinaan, belum lama ini diluncurkan layanan pembinaan dalam satu genggaman yang diberi nama Desak Putri atau Data Elektronik Sistem Aplikasi Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan, dan Daskrimti. Teknologi informasi juga digunakan oleh Kejari Bangli melalui aplikasi CMS Pidum dan Pidsus, aplikasi Simkari, dan Simpek. Pemberian pelayanan publik juga menggunakan media sosial sebagai bentuk penerapan keterbukaan informasi publik. Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM. Saat ini kebutuhan pegawai Kejari Bangli telah disusun yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan melalui aplikasi Lolata. Mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dilakukan sebagai bentuk pengembangan karir pegawai. Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kejari Bangli. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai khususnya jaksa, telah dilakukan kegiatan karakter building workshop yang diikuti oleh seluruh jaksa. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, sudah memperhatikan hasil pengelolaan kinerja pegawai, termasuk mengirimkan daftar nama kepala seksi dan Kasubagbin yang belum mengikuti diklat PIM tingkat 4. Penilaian terhadap pegawai Kejari Bangli juga dilakukan secara periodik dan dijadikan dasar untuk pemberian reward. Penegakan aturan disiplin atau kode etik perilaku jaksa juga telah dilaksanakan dan diimplementasikan berdasarkan Perja 003/A/JA/02/2012
dan diaplikasikan melalui pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat masuk kantor. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan Kajari Bangli secara langsung dalam penguatan akuntabilitas terlihat sejak awal penyusunan perencanaan dengan mengadakan rapat paripurna penyusunan penetapan kinerja dan secara aktif melakukan pemantauan pencapaian kinerja setiap bidang dengan melakukan pertemuan secara rutin agar setiap target yang dibuat bisa terrealisasi dengan baik. Pengelolaan akuntabilitas kinerja didasari dengan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, yaitu Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bangli dan penetapan kinerja sebagai dasar untuk mencapai target di tahun 2020. Kejari Bangli juga telah menyusun IKU atau indikator kinerja utama dengan mengedepankan prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, dan Time-Bounded. Secara tepat waktu, laporan kinerja selama 1 tahun telah disusun dan dilaporkan. Kejari Bangli juga telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM dengan menerbitkan surat perintah bagi pegawai Kejari Bangli dan muaranya adalah SDM yang berkompeten yang melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Area 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan diawali dengan pengendalian gratifikasi dengan melakukan public campaign dengan cara pembagian bunga dan stiker pada bulan Februari 2020 dan memanfaatkan program Jaksa Menyapa di RRI Pro 2 Denpasar dan Radio Publik Kabupaten Bangli. Public campaign dilakukan agar masyarakat tahu bahwa gratifikasi terhadap pegawai Kejari Bangli merupakan tindak pidana korupsi dan harus dihindari dalam bentuk apapun. Implementasi pengendalian gratifikasi juga telah dilakukan dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai Kejari Bangli. Selanjutnya, penerapan SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilakukan salah satunya melalui pemasangan CCTV pada ruang pemeriksaan di bidang Pidsus yang bisa diakses oleh Kajari, sehingga seluruh komunikasi antara tim penyidik dengan terperiksa bisa dimonitor langsung oleh pimpinan. Ruang tamu terbuka juga disiapkan agar siapa saja dapat mengetahui pembicaraan antara jaksa dengan tamu. Hal ini akan memudahkan proses monitoring. Media sosial, SMS Center, dan website juga bisa digunakan sebagai sarana pengaduan bagi masyarakat terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Bangli. Terkait whistleblowing system, telah dilakukan internalisasi dengan turut melibatkan agent of change yang akan langsung menyampaikan pelanggaran yang ditemukan di lapangan kepada pimpinan, dalam hal ini Kajari Bangli. Area 6. Peningkatan pelayanan publik. Kebijakan standar pelayanan di Kejari Bangli didukung oleh inovasi berbasis penggunaan teknologi informasi, yaitu buku tamu elektronik dan surat besuk elektronik. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, standar pemeriksaan terkait pencegahan terhadap penyebaran virus corona tetap diberlakukan, mulai dari mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, kemudian tamu diarahkan ke piket dan PTSP. Maklumat standar pelayanan yang ada di Kejari Bangli telah mewajibkan seluruh pegawai memberikan pelayanan sesuai standar dan siap menerima sanksi jika tidak memberikan pelayanan yang baik. Unit kerja dalam hal ini Kejari Bangli telah menerapkan sekian banyak SOP di samping tetap melaksanakan SOP yang terpusat dari Kejagung. Sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima di Kejari Bangli dilakukan oleh 3 orang agent of change yang terus-menerus memantau pelaksanaan pelayanan prima di Kejari Bangli. Pelayanan publik yang menjadi unggulan antara lain penetapan duta-duta adiaksa, Wayantini atau wadah layanan tilang terkini, Simade Bakti atau siap melayani delivery barang bukti, pemeliharaan barang bukti, pandai aksi atau pelayanan antar dan jemput saksi, dan terbaru dari Kejari Bangli adalah komunikasi online antar tilang atau komang, serta pelayanan pengantaran barang bukti tilang kepada pelanggar yang telah membayar denda dan biaya perkara menggunakan jasa PT Pos Indonesia, termasuk layanan hukum gratis. Secara berkala, survei kepuasan terhadap pelayanan terus dilakukan dan selalu ditindaklanjuti. Kejaksaan Negeri Bangli siap melaksanakan pelayanan prima dengan moto interaktif, inovatif, terpercaya, akuntabel, kreatif, untuk